Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga Alfiana dari Salamah. Nomor induk mahasiswa 171240722, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara. Di video kali ini adalah salah satu pemenuhan tugas untuk mata kuliah game teknologi, tepatnya ujian tengah semester dari dosen pengampu Ibu Nadia Anissa Maori MKom. Nah, tugasnya itu adalah memberikan demo dari game yang telah dibuat mengenai game edukasi dan menjelaskan deskripsi singkat mengenai game tersebut. Jadi di sini saya membuat game edukasi belajar dari sejarah. Sebelum memulai demo, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai game yang saya buat ini. Yang pertama mengenai tentang nama dari game ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, belajar dari sejarah. Nah, jenis game yang saya buat ini tentunya edukasi. Deskripsi singkat dari game ini, game belajar dari sejarah merupakan sebuah game kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai sejarah Indonesia, dikemas dengan tampilan yang menarik dan fitur yang simple, sehingga diharapkan mampu menarik perhatian dan mudah dipahami oleh target pemain. Makin sering target pemain bermain game ini, makin banyak pula ilmu yang akan diterima. Kemudian untuk target pemain dalam dibuatnya game ini adalah siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat, yang artinya SD, MI, MTS, SMP, SMA, MA, SMK, semuanya bisa, termasuk sebenarnya orang yang sudah berpendidikan tinggi pun masih bisa, kemudian orang yang sudah bekerja pun tetap bisa, cuman untuk target utamanya adalah siswa sekolah tentunya, karena kan dirasa game edukasi tuh pastinya memperoleh sesuai namanya tuh edukasi, pasti mendapatkan edukasi, yaitu pembelajaran. Selanjutnya untuk manfaat game, yang pertama sebagai media pembelajaran mengenai sejarah Indonesia. Nomor satu ini tentunya akan diterima karena soal-soal dari game ini berisi tentang pelajaran mengenai sejarah Indonesia, seperti dari zaman penjajahan, dari zaman batu, dari zaman manusia kerdil, Meganthropus, Pithecanthropus, yang seperti itu. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah Indonesia. Itu tentunya juga. Terus yang ketiga, meningkatkan sikap intelektual dan cinta tanah air atau nasionalisme. Nah, jadi semakin kenapa ini menjadi salah satu manfaat? Karena semakin banyak ilmu tentang sejarah yang kita ketahui, maka kita semakin tahu bagaimana perjuangan dari masa lalu untuk memerdekakan negara kita, bagaimana peran pahlawan, bagaimana seperti itu pokoknya. Terus yang keempat, sebagai latihan soal untuk menghadapi ujian di sekolah. Nah, ini terutama sasarannya di pada saat ujian sejarah tentunya, ataupun saat ujian nasional, diutamakan untuk siswi SMA jurusan IPS, pastinya kan akan ada ujian nasional sejarah, seperti itu. Kemudian tampilan. Nah, sebelum masuk ke demo, saya akan menjelaskan singkat dari tampilan game ini, karena game ini dikemas amat sangat simple. Isinya yang pertama ada menu utama, jadi di sini ada logo, itu game edukasi belajar dari sejarah. Kemudian ada button play, info, exit. Nah, kalau exit sudah jelas, pasti kita langsung keluar dari game. Kemudian kalau play itu tampilan setelah kita klik button play itu akan muncul pop-up. Pop-up ini berisikan ajakan untuk memulai game, yaitu mulai game, ayo main dan jawab banyak pertanyaan. Kemudian jika button play ini diklik, button yang berbentuk segitiga ini diklik, yang berarti play ya teman-teman, itu akan membuka ke layout soal. Nah, jadi di sini yang baru saya masukkan itu ada 10 soal. Jadi nanti soalnya ini setiap benar jawaban akan mendapat skor 10. Nah, kemudian di sini ada durasi waktu yang ditandai dengan bar yang berjalan. Kemudian apabila teman-teman sudah
berhasil menjawab 10 pertanyaan, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini. Akan ada skor kamu, skor tertinggi, seperti itu, dan bentuknya pop-up. Kemudian kembali ke sini, apabila teman-teman klik button info dari gambar paling kiri, itu akan muncul informasi seperti ini. Game ini dibuat oleh Bunga Alfiana dari Salama sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah game teknologi. Hanya seperti itu saja. Kemudian kembali seperti itu. Nah, untuk pop-up dari game berakhir atau game over, atau juga bisa dikatakan ya game over sih, itu teman-teman akan dapat tampilan pop-up yang bertuliskan asik, kamu jadi lebih tahu dan makin banyak ilmu. Kemudian ada skor yang kamu dapatkan saat main game dan skor tertinggi selama riwayat kamu bermain game. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke demo dari gamenya. Ini saya buat presentasinya dengan PPT. Nah, di sini. Nah, ini untuk sebelum masuk ke demo, saya akan jelaskan dulu sedikit bagaimana proses pembuatan game ini. Jadi yang pertama di sini ada layout main menu. Nah, di sini layernya ada background, kemudian main menu. Ya pasti background isinya hanya background saja ya. Kemudian untuk event sheet-nya main menu, di sini ada banyak ya isinya. Di sini ada apabila kita membuka layout, di sini bank soal itu dimasukkan di event sheet ini. Jadi di sini saat kan kita membuat soalnya dimasukkan, ditulis di notepad maaf. Nah, kemudian kita import ke file di sini, import file. Nah, itu dimasukkan, maka ini sistem kita memanggilnya dengan on start of layout, kemudian sistem set index to 0, terus kita pakai fungsi IJEX. Kemudian request bank soal.txt tag load bank soal. Nah, kemudian dari fungsi eject ini kita panggil on load bank soal complete, terus tambahin action function call get bank soal. Nah, seperti itu pokoknya. Di sini ada daftar soal, kemudian di sini saya tambahkan animasi sedikit saja tentang button, info button ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di dalam PowerPoint. Simple, teman-teman bisa screenshot, saya kasih waktu 1, 2, 3, selesai. Kemudian jadi dari sini kan ada 3 button, play, info, dan exit. Nah, di sini pop up itu saya taruh di layout yang berbeda karena lebih memudahkan teman-teman dalam membuat game ya. Jadi pop up-nya saya bedakan. Cuman masih disebut pop up karena dia muncul tank gitu, bukan seperti layout biasanya. Di sini saya masukkan beberapa objek. Ada ini barnya, kemudian ada button. Kalau ini tulisannya sudah saya jadikan satu, jadi sudah masuk dalam desain objek. Kemudian di sini ada button untuk masuk ke halaman soal. Nah, di pop up mulai ini saya masukkan event. Nah, singkat saja. Jadi tadi itu untuk barnya saya kasih behavior lightwing, kemudian di sini active on startnya jadi no, kemudian functionnya is out back, kemudian durationnya 0,6. Kemudian saya tambahkan juga sign, jadi nanti dia seperti ada gerakan saat kita masuk dan muncul pop-up ini tuh ada gerakan. Nah, movementnya saya gunakan angle, kemudian untuk magnitude-nya saya pakai sebesar 3. Periodnya 4. Sebenarnya teman bisa sesuaikan dengan keinginan sendiri, cuman kalau mau sesuai dengan apa yang saya gunakan ya seperti ini. Kemudian untuk buttonnya pun saya tambahkan behavior pin. Jadi ini nantinya itu akan ngikut dari pop-up si bar ini, makanya kita kasih pin. Nah, maka dari itu untuk event sheet dari pop-up-nya kita gunakan behavior pin tadi itu di sini. Jadi untuk
sistem, kita tambahkan action on start of layout, kemudian kita tambahkan action button play, itu kita pilih pin to mulai pop up. Nah, di sini mulai pop up itu nama objek dari bar yang muncul itu. Kemudian untuk mulai pop up-nya, objek mulai pop up, kita kasih action set Y to self Y. Jadi maksudnya posisinya itu sesuai dari Y. Ini loh teman-teman. Ini Y-nya kan ini toh. Nah, di sini ini maksudnya 570. Kemudian kita tambahkan function on pop in. Di sini saya nambahkan on pop in. Kemudian objek mulai pop up itu kita pilih action start. Di sini jangan lupa untuk memilih yang light twin karena tadi sebelumnya kita sudah tambahkan behavior light twin dalam objek mulai pop up. Kemudian kita tambahkan action lagi mulai pop up. Di sini ada light twin, gunakan set target, kemudian with scale X absolute to self X. Kemudian yang ketiga ada mulai pop up, light twin, set target, hex scale Y absolute to 500. Nah, 500 ini suka-suka teman aja. Explore diri sendiri yang penting itu. Kemudian yang ketiga ini untuk event yang ketiga itu ada system on start of layout. Sistem akan menunggu selama 1 detik untuk kemudian memanggil pop up in. Jadi ya seperti itu logikanya. Kemudian di sini saya tambahkan pemanis sedikit. Bukan ini deh yang bawah. Yang ini maksudnya itu ketika kita klik, kita sentuh saat menggunakan Android ya tentunya. Ini akan button play-nya kita akan menuju ke gameplay. Gameplay ini masuk ke dalam layout yang berisi soal-soal seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit pemanis agar lebih sedikit ada animasi. Untuk mouse, cursor is over button play, kemudian dia akan membesar. Karena kita gunakan invert di sini, seperti itulah. Seperti biasanya, seperti tutorial yang sebelumnya. Nah, setelah event sheet pop up mulai, selanjutnya kita langsung masuk ke gameplay. Nah, jadi yang disediakan hanya seperti ini. Yang perlu disiapkan, disediakan. Di sini ada objek. Di sini kalau saya namai isi. Nah, ini yang bakal jadi timer atau durasi selama kita mengerjakan soal. Jadi nanti dia akan bergerak semakin gelap, semakin berkurang gitu. Pokoknya seperti itu. Nanti lihat di demonya saja ya teman-teman. Kemudian di sini ada skor. Jadi nanti berapa banyak kamu menjawab menjawab pertanyaan, di sini akan tertera skor yang kamu dapatkan. Nah, kemudian di sini ada teks yang berisi soal dari soal yang sudah kita import dan kita masukkan tadi di main menu. Kemudian di sini ada jawaban-jawaban. Jadi di sini tadi kalau teman-teman mau lihat bank soalnya, nah seperti ini. Jadi dia ada titik petik. Ini untuk soal, ini untuk pilihan 1, jawaban pilihan 1, ini pilihan 2, pilihan 3. Nah, untuk baris keempat kita tuliskan jawabannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada batas antara satu soal dengan soal yang lain, itu ada tanda ini. Kemudian ini soal kedua, ini pilihan jawaban soal nomor 2. 1, ibaratnya nih A, B, C, ini jawabannya. A, B, C, jawabannya seperti itulah teman-teman. Ya, terus kembali lagi ke main menu. Main menu gameplay hanya seperti itu saja. Nah, untuk event sheet-nya gameplay, nah ini yang lumayan banyak teman-teman. Jadi di sini kita panggil function on setup urutan soal, kemudian kita buat array isinya urutan soal. Jadi kenapa array ini digunakan nantinya biar soal yang keluar ini random. Jadi nggak selalu soal yang pertama muncul ya soal pertama yang ada di bank soal. Karena kan kalau seperti itu orang main game, misalkan dia kalah kemudian dia main ulang, pasti dia sudah tahu, seperti ingat pilihannya seperti itu loh. Kemudian di sini
looping index to loop index. Terus di sini functionnya get random soal, di sini sistem random soal, nomor soal. Nah, ini kan untuk masukin soal. Untuk 0 ini soal, ya, soalnya ini 0, indeksnya 0, kemudian ini 1 tadi jawaban pilihan 1, ini loh pilihan 2, ketiga, kemudian untuk 4 ini berarti jawaban sistem nih dari indeks soal, indeks random angka from x-axis, seperti itu. Kemudian sistem or style layout function, kita manggil setup urutan soal yang ini tadi dari array urutan soal, kemudian get random soal ini dari soal yang sudah kita sisipkan dalam layout, kemudian soal terjawab berapa, sistem, kemudian ini untuk event set untuk cek jawaban. Jadi di sini function on cek jawaban, kemudian sistem nggak kelihatan, kunci jawaban, function param 0, kemudian di sini. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa menambahkan skor mulai dari 1. Jadi maksudnya setiap menjawab soal bisa dapat 1 poin atau 100 poin. Nah, di sini saya beri setiap soal yang terjawab itu 10 poin, karena misalkan dari 10 soal itu terjawab, pastikan dia dapat nilai 100. Kayak lebih senang aja gitu dapat 100. Kemudian skor teks yang kita masukkan, kemudian ini ada sistem, reset timer, soal terjawab, seperti itu, simple. Kemudian dari sini ada else pengecualian. Jika misalkan dia salah dalam menjawab soal, tentunya dia akan ke end game yang memunculkan pop up game berakhir, seperti itu. Kemudian di sini ini itu sih teksnya. Kalau dia kan fungsinya memanggil cek jawaban teks 1, teks 2, teks 3, seperti itu. Nah, di sini ada logika jika seluruh soal benar, maka soal terjawab itu sama dengan total soal. Jadi apabila soal benar terjawabnya 10 dan total soalnya 10, berarti kan dia berhasil memenangkan game, dan kita akan menuju ke go to end game. Jadi dia akan mendapatkan skor 100, seperti itu. Nah, di sini kita juga akan gunakan skor tertinggi. Nah, skor tertinggi ini apabila 1 kali main kamu dapat poin 40, kemudian 2 kali main kamu dapat 20, berarti skor tertingginya tetap 40. Ya, seperti itulah pokoknya. Kemudian di sini ada pengaturan waktu. Yang ini tadi, yang ini. Nah, ini itu apa sih? Nih. Jadi every 0,1 second tilt background 2, ini objeknya saya gunakan tilt, jadi nanti dia bergerak kayak berkurang gitu ya, kayak nyawa gitu loh. Jadi terus set width, self width min 5, kemudian objek tilt background 2 width kurang dari sama dengan 0, sistem go to end game. Jadi dia akan memunculkan ini layout yang berisi pop up end game, kemudian function on reset time till background send it to timer, seperti itu. Kemudian di sini saya tambahkan untuk button jawaban itu kalau disentuh digerakkan dengan mouse. Misalkan ada yang main dengan laptop seperti itu, dia akan membesar dan mengecil. Karena di sini saya tambahkan invert ini, silang ini. Nah, kita perbesar supaya teman-teman lebih jelas melihat. Silahkan untuk diamati, dipahami, dan uji coba sendiri di rumah tentunya. Kemudian ini tadi event sheet dari gameplay. Lanjut kita masuk ke layout dari endgame. Nah, layout endgame tidak jauh berbeda dengan pop up mulai. Di sini hanya berisi background, tentunya layer background digembok.
Kemudian pop-up-nya itu hanya ada ini barnya. Barnya ini sudah sekaligus dengan tulisan game berakhir, jadi sudah menjadi objek. Tapi di sini asik kamu jadi lebih tahu dan makin banyak ilmu, itu kita tambahkan teks. Kemudian di sini juga ada teks. Nah, untuk teks yang atas ini namanya teks kamu, skor kamu. Jadi nantinya kamu dalam setiap permainan kamu dapat skor berapa, itu di teks yang ini. Kemudian untuk yang bawah skor tertinggi, jadi selama riwayat kamu bermain game ini berapa nilai tertinggi yang kamu peroleh, seperti itu kan, paham pasti. Kemudian ini ada button refresh, maksudnya kita kembali ke permainan. Kemudian ini ada main menu untuk pilihan play, info, dan juga exit, seperti itu. Nah, untuk event sheet-nya di sini pop up itu seperti tadi ya, tidak jauh berbeda dengan gameplay. Di sini ada main menu icon, pintu game pop up, N ini ya, tipe saya sepertinya menamai objek, ya seperti ini, asik skor kamu. Jadi nanti dia bergerak. Kemudian ini self Y, kemudian ini pop up out. Ini nanti dipanggil di sini ya, seperti itu. Kemudian ini pemanis, saya tambahkan biar besar mengecil. Nah, di sini biar skor yang diperoleh selama satu kali permainan itu keluar, kita pakai ini system on start of layout, text skor kamu, kemudian set text to skor kamu and skor. Ini dari gameplay tadi. Ini ada skor kan, generalnya, globalnya ada skor, kemudian tadi juga ada skor tertinggi kan, generalnya juga ada skor tertinggi, seperti itu. Kembali ke sini ya, ini dan skor tertinggi, seperti itu. Nah, untuk info ya, info sedikit saja, info kita jelaskan sedikit. Nah, di sini hanya ada bar lagi, terus ya sedikitlah cerita tentang game ini dibuat oleh siapa, pemenuhan tugas siapa, pengembangnya siapa. Biasanya kan ada yang seperti itu, cuman untuk manis saja. Terus di sini ditambah button back, seperti itu. Event sheet-nya ya tidak banyak, cuman back untuk fungsi button back saja. Nah, seperti itu. Oke, terakhir sebagai penentuan apakah game ini berhasil dibuat dengan baik adalah demo game. Jadi langsung kita buka run project, browsernya Yacht. Nah, Nah, seperti ini. Game edukasi belajar dari sejarah, ini dari layout main menu ya teman-teman, berisi 3 button, play, info, exit, play. Nah, muncul pop up. Mulai game, ayo main dan jawab banyak pertanyaan. Di sini ada button mulai, kita klik. Nah, di sini ada skor. Sebelum kita main ya, di sini ada skor, kemudian ini ada waktu durasinya. Jadi, nah, seperti itu kan. Nah, ini waktunya terus berjalan. Kalau kita telat jawabnya berarti kita kalah. Akan muncul pop up, ting, game berakhir. Nah, kita langsung coba main untuk membuktikan skor yang kita dapatkan selama satu kali permainan dan skor tertinggi, yang berarti skor tertinggi selama riwayat. Jadi beberapa kali kita melakukan permainan. Ayo main. Seorang guru yang sedang menjelaskan peristiwa pedang Padri di kelas bisa digolongkan dalam proses sejarah sebagai kisah. Salah satu peralatan manusia purba dari zaman Paleolitikum adalah chopper. Berdasarkan tempat penemuannya, dapat disimpulkan bahwa manusia purba lebih senang mendiami daerah tepi aliran sungai. Pada zaman ini hidup binatang dinosaurus. Zaman yang dimaksud adalah, misal kita salahkan ya, Archaeum. Nah, skor tertinggi 30 karena kita baru punya satu kali riwayat permainan, dan skor kamu ya pasti 30. Kemudian kita lakukan game kedua. Kita buktikan dengan apabila kita benar 2 soal, hanya benar 2 soal ya. Retri, kemudian play. Tugu batu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan perlambangan arwah nenek moyang. Megaitikum, menhir, berdasarkan tempat penemuannya, tepi aliran sungai. Seorang ilmuwan yang menemukan fosil Meganthropus. Kayaknya ini.
Lah kok kita malah bener banyak ya? Ya udah kita buktikan lagi. Mesozoikum. Nah, masih 30. Kita ulangi lagi deh, benar 1. Istilah zaman Arab. Pohon. Kemudian ini. Nah, kan terbukti. Jadi selama permainan terakhir ini saya cuma dapat skor 10 dan nilai skor tertingginya 30. Nah, 30 ini tadi didapatkan dari riwayat permainan. Skor kamu yang paling tinggi itu maka jadi skor tertinggi, seperti itu. Ini pop up ya, geser-geser, belok-belok seperti itu. Kemudian ini info. Game ini dibuat oleh Bung Alfian Idris Salamah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah game teknologi. Simple seperti itu saja. Kemudian exit, sudah seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus belajar. Semoga video ini bisa jadi bahan pelajaran tentunya buat teman-teman. Dan kalau teman-teman bisa mengembangkan game ini lebih baik, ya saya juga apresiasi itu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.